Alhamdulillah, siang ini kita dapat bersilaturahim, berbagi pengalaman praktis bagaimana mengelola masjid. Hayya 'alas shalah. Alhamdulillah, siang ini kita dapat bersilaturahim, berbagi pengalaman praktis bagaimana mengelola masjid. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman, di Indonesia ini banyak sekali bangunan masjid, tetapi sangat sedikit masjid. Ya. Jadi bangunan masjidnya itu banyak, tapi masjidnya sangat sedikit. Sebab yang namanya masjid itu harus punya dua hal. Satu, masjid punya jamaah masjid. Yang kedua, masjid punya imam masjid. Yang banyak saya cermati yang ada baru jamaah sholat, belum jamaah masjid. Karena mereka yang sholat berjamaah satu sama lain belum tentu saling kenal mengenal, belum tentu saling peduli, dan belum tentu mereka melaksanakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwah. Yang kedua, baru banyak imam sholat. Selesai mimpin sholat, mimpin doa, selesai. Dia tidak menyelesaikan problem-problem jamaahnya. Jamaah yang punya masalah juga tidak mengadu dan minta solusi kepada imamnya. Maka yang ada barulah jamaah sholat dan imam sholat. Maka meskipun bangunannya besar, megah, sesungguhnya baru musola, belum masjid. Karena jamaah masjidnya belum ada. Mungkin di sebelah kanan saya bersama-sama sholat, subuh, sholat duhur, asar. Di rumahnya nggak ada beras, kita nggak tahu. Anaknya mau drop out karena nggak punya uang untuk bayar SPP, kita nggak tahu. Ya. Jamaah sebelah kirinya baru kena PHK, kita nggak tahu. Itu bukan jamaah masjid, itu namanya jamaah sholat. Selesai sholat sudah hidup sendiri-sendiri, tidak saling peduli. Imam juga selesai mimpin doa pulang. Padahal mungkin ada jamaah yang belum bisa pulang, dia masih menangis, mengadukan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di rumah Allah, yaitu di masjid. Nah, inilah yang Allah gambarkan tentang dua paradigma memakmurkan masjid. Dalam surah At-Taubah pada ayat 17 dan surah Taubah pada ayat 18. Di ayat 17 itu paradigma orang musyrik di dalam memakmurkan masjid. Makana lil musyrikina ayya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Tidaklah layak orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah sedang mereka ingkar. Maka sia-sialah apa yang mereka kerjakan.
dan kelak di neraka mereka kekal abadi. Ayat ini diturunkan untuk merespon pernyataan orang-orang musyrikin Mekah ketika mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Yathrib. Beliau membangun 3 masjid, yaitu Masjid Quba, Masjid Nabi, dan Masjid Bani Salamah. Ketiga-tiganya masjid yang amat sangat sederhana. Replikanya bisa kita lihat di Museum Madinah. Masjid itu hanyalah pagar, ya, bangunan yang dibatasi dengan pagar batu yang direkatkan dengan tanah liat, tanpa atap, tanpa mihrab. Ya. Ada pintu tapi tidak ada daun pintunya. Artinya terbuka. Ya. Maka orang-orang musyrikin Mekah mengatakan kami lebih baik daripada Muhammad di dalam memakmurkan masjid Allah. Masjid peninggalan Ibrahim di Makkah ini kami rawat dengan baik. Kami bangun Masjidil Haram dengan batuan andesit merah yang jika tertimpa sinaran matahari pagi berkilau indah. Demikian juga di petang hari. Ngapain Muhammad jauh-jauh ke Yathrib hanya membangun masjid yang sangat sederhana itu. Maka Allah langsung menegur, merespon dengan menurunkan ayat 17 ini. Makana lil musyrikina aya'muru masajid Allah. Jadi di dalam paradigma orang musyrik, ngurusin masjid, memakmurkan masjid itu ngurusi bangunan. Bangunan saja yang diurus. Masjidnya itu megah, menaranya tinggi, ya, bangunannya indah, tamannya indah gitu. Tapi tidak ngurus umatnya. Itu semua orang musyrik seperti itu. Shailendra datang ke tanah Jawa dari India membangun tempat ibadah namanya Candi Borobudur. 92 tahun itu, lebih lama dari bangun IKN. Ya, jadi, kalau Waluyo bangun IKN ini baru berapa tahun. Ini Shailendra ini 92 tahun. Megah bangunannya sampai hari ini bisa kita lihat sangat indah. Tetapi rakyatnya tidak dibangun kesejahteraannya. Maka ketika datang seorang mubaligh dari Persia namanya Syekh Ali Tambuh Al-Baghil, ini keturunan dari sahabat Salman Al-Farisi, datang dia mengajari rakyat untuk membangun terasering di lereng-lereng gunung itu, Merbabu, Merapi, Sindoro, Sumbing, melatih, mengatur irigasi, sehingga rakyatnya hidup sejahtera. Maka agama Buddha ditinggal, candinya sampai hari ini masih megah. Ya. Tapi umatnya habis, nggak ada lagi umat Buddha di daerah situ. Kalau Waisak itu yang datang dari Korea, dari Vietnam, dari Thailand. Karena orang di sekeliling candi itu semuanya sudah Muslim. Demikian juga Sanjaya datang membangun Candi Prambanan 52 tahun. Rakyatnya tidak diurus. Yang diurus bangunannya sehingga megah dengan 1000 bangunan sehingga disebut Candi Sewu. Datanglah seorang mubaligh dari Maroko, Syekh Ahmad Muhammad Al-Maghribi, tidak membangun masjid yang megah. Masjidnya dari kayu sederhana sampai sekarang nggak ada peninggalannya, sudah rusak semua. Tapi semuanya masuk Islam karena
Diajarilah rakyat itu untuk hidup sejahtera. Membangun irigasi, mengajari bertani yang baik, membuat alat-alat pertanian. Nah, jadi Nabi, para wali, itu tidak mengutamakan bangunan masjid, tapi mengutamakan membangun kesejahteraan rakyat melalui institusi namanya masjid. Kalau orang musyrik yang diurus bangunan. Ya. Jadi yang penting masjidnya itu bangunannya besar, bagus, megah. Setiap rapat, anggaran bagaimana merenovasi, bagaimana membangun menara, bagaimana mengganti karpet, bagaimana membeli keramik yang bagus. Bodoh! Ini orang-orang musyrik ngurusi masjid. Paradigmanya itu musyrik, bukan paradigma mukmin. Maka masjidnya tidak ada, yang ada hanya bangunan masjid. Itu terjadi di Andalusia. Masjid-masjid megah sekali. Kalau sekarang kita ke Andalusia,